Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan segala aktivitas kita, terutama kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudariku dan pendengar yang budiman dan juga para pemirsa dimanapun berada, hari ini kita sedang diuji oleh Allah dengan satu ujian yang cukup menghebohkan dunia dengan adanya COVID-19 atau virus corona. Tidak sedikit yang terkena dampak daripada virus corona ini. Baik itu dari segi ekonomi terutamanya. Bahkan juga tidak sedikit jamaah-jamaah yang ingin melaksanakan sholat ke masjid merasa khawatir, merasa takut, jangan-jangan mereka akan terkena dengan virus itu tadi. Maka dari itu kita berpesan kepada kita semua dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik kepada kita di dalam menghadapi semua ujian yang diberikan ini. Karena yang jelas setiap manusia yang hidup di muka bumi itu pasti diuji. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya tenang. Apalagi kita sebagai seorang yang beriman, itu pasti diuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka sudah menyatakan dirinya beriman, kemudian aku biarkan begitu saja? Tidak. Pasti akan aku uji. Nah, lalu bagaimana bentuk ujian itu? Bentuk ujian itu berbagai macam. Salah satunya yang tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan memberikan ujian, kata Allah, berupa rasa takut. Semua orang hari ini merasa ketakutan, merasa khawatir dengan adanya virus corona ini. Cuman yang perlu saya perjelaskan, boleh kita takut, boleh kita khawatir, tetapi jangan sampai ketakutan itu melebihi takut kita kepada Allah. Karena yang kita tahu bahwa virus corona itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi tidak pantas kita terlalu berlebihan di dalam ketakutan kita. Kita hanya takut kepada Allah. Yang terpenting saat ini, kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, bagaimana supaya kita terhindar dari segala macam mara bahaya, termasuk dari virus corona ini sendiri. Jadi intinya bahwa ketakutan itu merupakan sunatullah. Nah, kemudian yang kedua, kita diuji dengan kelaparan, rasa haus. Di saat siang hari kita menahan rasa lapar dan haus itu. Namun yang perlu kita ingat, jangan hanya kita bisa berpuasa menahan lapar dan haus saja.
tetapi kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari puasa kita. Sebagaimana Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama kita adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dalam melaksanakan puasa ini. Jadi jangan sampai sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul bahwa banyak sekali orang yang berpuasa tetapi justru puasanya hanya bisa menahan lapar dan haus, tetapi tidak bisa menahan hawa nafsu, tidak bisa menahan mulutnya dari berkata-kata yang kotor, tidak bisa menahan perbuatannya dari menyakiti perasaan orang lain. Karena yang jelas bahwa puasa ini as-shaumu junnah. Puasa ini merupakan sebuah benteng bagi kita untuk bisa menahan ucapan yang kotor, untuk bisa menahan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bagaimana supaya orang tidak tersakiti dengan ucapan dan perbuatan itu, khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga kita akan terkategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian kita diuji dengan kemiskinan, terutama pada saat ini, di saat virus corona melanda. Banyak orang merasa kesusahan dari segi ekonomi, sulit mencari kehidupan, sehingga tidak sedikit orang yang berputus asa. Padahal Allah sendiri sudah mengingatkan kepada kita, "Fabima rahmatin minallah." Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Tetapi orang-orang yang kekurangan iman, yang mungkin selama ini hanya bersandar dengan kehidupan dunia semata, sehingga ketika mereka diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekurangan harta ini, mereka berputus asa, tidak bisa menjalankan keimanan yang dia miliki itu. Nah, kemudian kita diuji dengan kematian. Kematian adalah suatu yang pasti. Setiap orang pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui yang namanya kematian. Kemudian kita diuji dengan kekurangan buah-buahan atau gagal panen kita. Tetapi di ujung ayat mengatakan wabassiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di situ dikatakan wabassiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi intinya, di berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, hanya dua solusi yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah bersabar, yang kedua adalah berdoa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 153-nya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Jadikan sabar dan salat itu sebagai sebuah penolongmu. Jadi kalau kita berbicara kata sabar, semua orang bisa mengucapkan itu. Tetapi untuk menjalankan kesabaran itu tidak mudah. Tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak semudah kita membolak-balikkan telapak tangan. Sabar itu membutuhkan keimanan. Maka yang disebut tadi adalah wahai orang-orang yang beriman. Saya yakin dan percaya kita semua, para pemirsa, saudara dan saudariku, itu semua adalah orang yang beriman yang akan mampu melaksanakan kesabaran itu. Karena jelas sekali dalam ayat 45 di situ sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Jadikan sabar dan salat itu sebagai sebuah penolongmu walaupun itu terasa sulit. Terasa berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusus. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang mampu bersabar itu adalah orang-orang yang yakin bahwa suatu saat nanti dia akan bisa berjumpa dengan Allah. Dia akan kembali kepadanya. Maka dengan adanya keyakinan itu menandakan bahwa kita adalah orang yang beriman. Maka orang yang beriman sudah pasti
dia akan mampu untuk melaksanakan kesabaran itu. Maka mari kita hadapi segala ujian Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesabaran kita. Maka ada 3 hal yang diberikan oleh Allah ketika kita mampu melaksanakan kesabaran itu. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah akan berikan kita keampunan, Allah akan berikan kita kasih sayang, Allah akan berikan kita petunjuk di dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Para pemirsa yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, cara kita menghadapi ujian adalah dengan berdoa. Jadi kalau kita sampaikan tadi, bisalah dengan salat. Salat menurut bahasa itu artinya doa. Doa ini adalah mukhul ibadah. Otaknya semua ibadah. Tapi perlu kita ingat, berdoa tanpa ada usaha itu omong kosong. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berusaha tanpa ada doa, itu adalah kesombongan. Kita tidak pernah berharap seperti itu. Namun yang jelas, ada doa, ada usaha. Setelah itu, kita serahkan hanya kepada Allah. Biarkan Allah yang menentukan. Begitulah halnya pada saat ini. Kita dilarang, dihimbau oleh pemerintah untuk tidak datang ke masjid, tentu dengan alasan-alasan yang jelas. Yang dilarang itu adalah orang yang tidak sehat. Mungkin dia terindikasi demam dan lain sebagainya. Mungkin dia dilarang supaya jangan tersebar virus corona ini. Tentu dengan ada alasan-alasan yang jelas tadi. Maka dari itu, para pemirsa yang saya muliakan, kita berdoa kepada Allah, tapi ingat bahwa doa yang diijabah itu adalah doa orang-orang yang dekat dengan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Itu sudah jelas. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan wahai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, kau jawab. Aku dekat dengan mereka. Ketika mereka meminta sesuatu kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan doa kita itu. Tetapi dengan 2 syarat yang harus mereka penuhi. Yang pertama, fal yastajibuli. Mereka harus menaikkan kewajibannya kepadaku. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Itulah salah satu fungsi kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, adalah dengan cara melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau mau doa kita diijabah oleh Allah, maka wal yu'minu bi. Mereka harus benar-benar beriman kepadaku. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, orang yang beriman adalah orang-orang yang yakin bahwa suatu saat dia akan berjumpa dengan Tuhannya, dan juga ketika dia diuji, dia mampu bersabar dengan keimanan yang dia miliki. Maka insya Allah dengan 2 kategori tadi, apapun yang kita minta kepada Allah, sudah kita lakukan kewajiban kita, sudah kita laksanakan keimanan kita dengan baik, maka Allah akan memberikan la'allahum yarshudun. Mereka akan mendapatkan kemenangan. Artinya apapun yang kita doakan, Allah akan ijabah doa kita. Hadirin wal hadirat, pendengar yang ataupun pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi intinya bahwa apapun ceritanya saat ini, apapun ujian yang diberikan saat ini, hanya 2 cara tadi yang paling efektif di dalam menghadapinya, yaitu yang pertama bersabar, yang kedua adalah doa. Mudah-mudahan dengan sabar dan doa tadi akan bisa terhindarlah kita dari segala macam ujian ataupun mara bahaya yang melanda kita saat ini, dan kita akan terjauhi dari corona,
tidak ada di antara kita yang terjangkit dengan virus itu. Karena Rasulullah juga menyatakan kita harus berdiam diri. Artinya kita harus bersabar di dalam menghadapi ujian ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, dan mudah-mudahan dengan doa yang kita lakukan itu virus ini akan segera berakhir dari Indonesia dan juga bisa menyelamatkan umat manusia pada umumnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada suara ya? Jadi maksudnya apa? Pertanyaannya sih di kolom komentar. Oh, yang di bawah nih. Oh, mengenai sikap bagaimana? Macam mana tadi tuh? Oh, bagaimana pendapat Ustadz mengenai sikap pemerintah dalam menangani COVID ini? Oke. Oke, terima kasih. Tadi ada sebuah pertanyaan bahwa bagaimana ya sikap pemerintah di dalam menangani COVID-19 ya atau virus corona. Nah, jadi kalau kita perhatikan bagaimana pemerintah saat ini melakukan ya, perhatian kepada virus corona, maka saya katakan bahwa cara pemerintah sudah jelas. Itu dengan adanya protokol kesehatan yang sudah diperintahkan untuk menjalankan semua misinya, ya. Kemudian kita dihimbau, ya, melalui Majelis Ulama Indonesia yang perpanjangan tangan daripada pemerintah dan juga agama, menghimbau kepada kita untuk senantiasa menjaga jarak, mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada, ya. Dengan cara menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana supaya memutus ya, peredaran daripada virus corona ini. Jadi saya rasa pemerintah sudah melakukan sesuatu yang terbaik kepada kita. Tinggal kita sekarang bagaimana ya di dalam melaksanakan himbauan-himbauan tadi. Namun justru masih banyak di antara kita masyarakat yang belum sadar ya dampak daripada virus corona ini. Nah, sampai-sampai ada nanti jenazah yang ditolak. Ya, padahal tidak harus seperti itu. Ya, tidak seharusnya seperti itu. Kita sebagai seorang yang beriman sudah yakin itu. Bahwa ketika ada orang yang beriman yang terkena imbas daripada virus corona ini kemudian dia meninggal, maka kita yakin dan percaya walaupun cara pelaksanaan fardu kifayahnya tidak seperti biasa ya,
ditayamumkan, kemudian disolatkan hanya beberapa orang, kemudian dimakamkan tanpa sepengetahuan daripada keluarga juga. Keluarga tidak boleh melihat. Tapi saya yakin dan percaya, dan kita semua sudah yakin, ketika ada orang yang beriman, maka dia akan terkategori orang-orang yang mati syahid. Jadi jelas pemerintah sudah memberikan himbauan yang terbaik kepada kita, maka kita sebagai rakyat harus bisa mengikuti peraturan itu selama peraturan itu tidak menyimpang dari aturan agama. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas, dalam surah Al-Nisa ayat yang ke-59 disebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin. Selama tindakannya baik, selama perintahnya baik, maka kita wajib melaksanakannya. Tetapi sebaliknya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ketika terjadi perbedaan di antara kita, maka kita kembalikan perbedaan itu kepada aturan Allah dan Rasulnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tiga. Yang mana ini? Di bawah tadi. Bawah. Bagaimana cara melatih kesabaran? Itu satu ya. Kemudian terus mana? Itu aja. Oh, bagaimana sikap kita terhadap orang yang pernah memfitnah dan menzolimi kita? Apakah cukup dengan sabar dan berdoa? Oke, terima kasih. Jadi yang pertama di sini adalah bagaimana cara melatih kesabaran. Nah, memang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Nah, artinya bahwa jadikan sabar dan salat itu sebagai sebuah penolongmu walaupun itu terasa sulit. Ya, walaupun itu terasa sulit. Tidak mudah memang untuk menjalankan sebuah kesabaran. Tetapi sebagaimana yang saya katakan di awal bahwa yang namanya orang yang beriman, dia akan mampu melaksanakan kesabaran itu. Maka kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Nah, contoh ketika kita di rumah umpamanya. Ya. Anak kita rewel. Ya, ketika kita berpuasa, maka di situ kita melatih diri kita. Nah, jadi kita jadikan momentum Ramadan ini untuk melatih kesabaran kita. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Jangan kita mendahulukan akal kita saja. Hanya mendahulukan emosi kita saja. Tetapi yang kita kedepankan adalah keimanan kita. Maka insya Allah dengan cara seperti itu kita akan bisa melaksanakan kesabaran itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sikap ya kita terhadap orang yang pernah memfitnah dan menzolimi kita. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kamu berburuk sangka. Ya, jangan pernah kamu berburuk sangka. Karena sesungguhnya berburuk sangka itu adalah termasuk dosa besar. Kemudian jangan pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian jangan pernah mengadu domba orang lain. Nah, lalu bagaimana sikap kita ketika terjadi kepada diri kita ada orang yang tidak suka dengan kita, yang selalu menzolimi kita? Maka tindakan kita kembali kepada
contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid selalu dilempari oleh si buta, selalu diludahi oleh si buta. Tapi pada suatu saat ketika si buta sudah tidak ada lagi, tidak ada yang melempari lagi, tidak ada yang meludahi lagi, Rasulullah tertanya-tanya. Kemudian beliau tanya kepada para sahabat, kemana si buta? Biasanya dia selalu meludahi, selalu melempari, ini kok tidak ada. Maka ada satu sahabat yang memberitahukan bahwa si buta sedang sakit. Apa jawaban Rasulullah? Bukan seperti kita, mampus kau. Tidak seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, kalau begitu nanti kita lihat, kita jenguk dia. Nah, itulah sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Begitu juga pada suatu saat ketika pamannya, istrinya yang pertama itu Khadijah, dan kemudian pamannya Abu Thalib meninggal, di situ merasa bersedih Rasulullah SAW. Sehingga beliau ingin berhijrah ke Taif untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Tetapi apa yang terjadi malah sebaliknya. Bukan ketenangan yang beliau dapatkan, tetapi ejekan, bahkan dilempari sampai keningnya berdarah, betisnya berdarah. Disitulah Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat. Wahai Muhammad, engkau adalah kekasih Allah. Pasti doamu akan diijabah oleh Allah. Maka mohonkan aku kepada Allah bagaimana supaya gunung ini bisa aku lemparkan kepada orang-orang Taif. Tapi apa jawaban Rasulullah sambil tersenyum? Beliau menyatakan, mungkin mereka melakukan ini karena ketidaktahuan mereka. Nah, jadi intinya kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Memang kita ini bukan seorang Rasul, bukan seorang Nabi, tetapi yang jelas kita adalah umat Muhammad. Maka sepantasnya lah kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Biarkan orang menzolimi kita, insya Allah kita yakin dan percaya semakin banyak orang yang tidak suka dengan kita, semakin banyak yang membicarakan kesalahan kita, maka akan semakin berkurang kesalahan yang kita miliki, semakin berkurang dosa kita, insya Allah. Maka kebaikan orang yang membicarakan kita itu akan hilang dan akan datang kepada kita, insya Allah. Itulah yang kita yakini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Oke. Jadi yang selanjutnya, bukan rakyat yang kurang sadar, tapi mereka keluar rumah karena terpaksa, harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Tidakkah cukup negara hanya menghimbau tanpa menyiapkan makan rakyat? Mohon penjelasan Ustaz. Oke, terima kasih. Jadi memang di sini kita serba salah, ya. Serba salah dengan himbauan daripada pemerintah. Kita tidak diperbolehkan keluar kemana-mana, bahkan anak sekolah pun diliburkan. Libur yang cukup panjang, dan kemungkinan akan masuk di tanggal 29 Mei. Dan di samping itu juga ada pekerja-pekerja kasar yang mocok sini, mocok sana. Mungkin bagi orang yang bergaji tetap per bulan, dia tidak akan pernah risau. Tetapi justru ada saudara-saudara kita memang yang harus berperang melawan corona ini untuk mencari kehidupan. Bagaimana supaya keluarga bisa makan, anak-anaknya bisa makan. Maka disinilah salah satu peran pemerintah. Bagaimana untuk bisa mengatasi ini. Kalau memang pemerintah sudah memberlakukan kita atau memerintahkan kita harus di rumah saja, ya, apalagi mudik tidak diperbolehkan, ya, orang mudik disuruh balik ke tempat asal tadi. Nah, jadi pemerintah di sini harus punya solusi. Bagaimana supaya himbauan daripada pemerintah tadi bisa dilaksanakan. Nah, tapi kalau tidak ada solusi yang terbaik,
Karena kalau kita lihat bantuan-bantuan itu banyak sekarang yang tidak sampai kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, bahkan orang yang sudah mampu yang mendapatkan bantuan itu. Sementara orang yang tidak mampu banyak yang tidak mendapatkannya. Nah, jadi di sini mari ya kita sama-sama ya mengikuti memang peraturan itu tadi, cuman kita berharap kepada pemerintah supaya jelaslah ya solusi yang harus diberikan kepada rakyat, bagaimana supaya rakyat tidak mengabaikan perintah-perintah itu tadi, sehingga sama-samalah kita sehat, sama-samalah kita selamat dari COVID-19 ini. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih kepada kita semua pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dari semua yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang jelas sekarang ini untuk menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama semakin dekat dengan Allah. Jangan pernah kita menjauhi Allah. Dan jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Apakah Allah itu tidak suka dengan kita? Yang jelas apapun ceritanya, dengan ujian yang diberikan kepada kita semua, ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, dialah Allah yang menciptakan kematian. Semua itu bertujuan Allah ingin tahu siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini sedikit tidaknya bisa bermanfaat kepada kita semua, dan terutama kepada diri saya pribadi dan juga keluarga. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua bermohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMA Al-Azhar Medan, unggulan, tahfiz dan reguler, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Sirup Cangkir Labura mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sirup yang diproduksi secara alami, higienis, dan halalan thayyibah. Sirup Cangkir Labura terdapat dua varian rasa, jeruk kasturi dan markisa asli dari beras tagi. Tunggu apa lagi? Dapatkan segera di Hasanah Mart di Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Koleksi kompleks musik Pada bingung yang seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bingung botol apa yang di depan saya? Oke, ini saya kenalkan. Ini adalah produk bawang goreng, yaitu bawang goreng Bang Regar namanya. Sangat unik, rasanya yang begitu khas, yaitu gurih, renyah, dan segar. Produk ini mudah Anda dapatkan dengan menghubungi kontak person yang ada ini, ataupun dengan cara yaitu masuk ke media medsosnya, Instagramnya,
bawang goreng Bang Regar. Oke. Dan yang lebih mudah lagi, khususnya daerah Kota Medan, Anda bisa dapatkan di toko Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan, nomor 1000. Oke, jangan lupa dengan produk bawang goreng Bang Regar, gurih, renyah, dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan, terkhusus kepada anak-anak muda, hari ini dampak virus corona menjadi musibah bagi kita semua, terkhusus pecinta fashion di bidang sepatu. Kan ini mau lebaran, daripada kita beli sepatu baru, sepatu lama bisa dicuci seperti baru. Di mana? Di Muhasus. Alamat Jalan Halat nomor 15A. Jangan lupa di bulan suci Ramadan, Muhasus menyediakan diskon cuci 3 gratis 2, bawa 5 pasang ya. Boleh via online ke 0812 6853 9014. Jangan lupa cuci sepatu lama Anda di Muhasus. Terima kasih. Jangan lupa cuci di Muhasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini ha. Perlengkapan sholat, perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap. Dilayani sama kami yang ramah-ramah ini. Datang, ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart, nih kawan kita ini yang punya ini, saudara kita ini yang punya ini. Jadi kalau kita belanja di sini namanya tolong menolong, karena keuntungannya dibagikan juga sama untuk kemaslahatan umat. Jadi inilah namanya belanja sambil beramal. Nah, di sini Al Hasanah Mart. Mari kita majukan ekonomi kita, ekonomi umat, saling tolong menolong. Belanja kita di Al Hasanah Mart. Insya Allah berkah. Amin.